Bu Ani, belum ada itu, Bu Eni. Bu Ani, halo? Bu Eni Sudah ada? datang tah? Sudah kok. Mana? Belum. Belum join, Bu. Sudah centang berapa, Fikri? Sudah membalas di grup. Oke. Oke. Kita tunggu dulu. Oke, masih persiapan. Nggih, maaf baru masuk kampus. Baru datang di kampus. Oke, sempat Oke, ya. saya ready. Oke. Bu Ani masih belum join, Pak. Duh, kemana lagi Bu Ani? Tadi katanya mau menyalakan laptop. Oh ya udah, sebentar kita tunggu dulu sebentar. Putih Basar itu kecelakaan. Mati sih. Ampun. Assalamualaikum, Mbak Buta. Tadi moro-moro iso nge-live. Halo Bu Ani. Apa? Oke, kita mulai ya. Yo, Bu Ani, weh. Fikri, kita mulai ya. Iya, Pak. Sudah siap ya, Fikri ya? Oke, kita mulai. Nggak tahu ini video saya kelihatan nggak, Fikri? Kelihatan, Ya Pak. Allah ketok yo. Enggak, ini saya pakai HP. Oke, kita Ketok. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Eni dan Bu Ani selaku penguji di ujian SMHAS, dan yang saya hormati Saudara Fikri Haikal sebagai peserta ujian seminar hasil. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan kenikmatan sehingga bisa menyelenggarakan ujian seminar hasil dari Saudara Fikri Haikal. Yang kedua adalah salam dan salawat semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW, serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pertama kali saya selaku pembimbing dari Saudara Fikri Haikal mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Eni dan Bu Ani atas keluangan waktunya sehingga bisa hadir dalam seminar hasil dari Saudara Fikri Haikal. Saudara Fikri Haikal telah melaksanakan penelitian, saya kira sudah lama sekali, mungkin ya di labnya sekitar 2 bulan lebih, ya. Tapi karena ya mungkin ada sedikit musibah sehingga di stop ya, dan di stop sehingga tidak meneruskan pekerjaannya. Tetapi data-data yang diperoleh saya kira sudah mencukupi sehingga kemarin tidak perlu ada perpanjangan kerja karena memang ada sedikit musibah kemarin, yaitu Fikri sakit, terus bapaknya juga sakit ya, Fikri ya, sakit positif COVID, dan alhamdulillah sudah sehat.
Seperti biasa, jadi hari ini seminar hasil akan ada 3 termin. Yang pertama adalah presentasi dari Saudara Fikri Haikal, waktunya maksimal 15 menit. Terus yang berikutnya ada tanya jawab, masukan, mengkritisi hasil yang diperoleh dari Saudara Fikri Haikal ini masing-masing 30 menit, ya 30 menit, sehingga waktunya sekitar 1,5 jam lah, nanti kita mungkin bisa menyelesaikan seminar hasil ini. Terus yang ketiga adalah sidang, istilahnya adalah sidang hasil, apakah mengulang atau ada data yang dikoreksi dan yang lainnya. Jadi itu adalah susunan acara kita hari ini, dan langsung saja saya persilakan kepada Saudara Fikri Haikal untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya selama 15 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Fikri. Baik, sebelumnya saya mau tes dulu apakah suara saya sudah terdengar jelas. Jelas Fikri. Oke, baik. Ya, sudah. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Good morning. My name is Fikri Haikal. In this great opportunity, I would like to present the result of my research, molten salt synthesis of photocatalyst material, strontium bismuth titanate with lanthanum dope. First of all, let us praise to Allah for we can attend here with our fullest of health. Salawat and salam always for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who guide us from the darkness era into the likeness. I would also like to thank to Dr. Anton Prasetyo as my advisor, and Miss Annie Yulianti MSI, and Miss Anik Maunatin MP as the examiner of this presentation. Before I present to you about my research, do we have to start over again from the introduction, or shall I continue only with the changes that are made in my research and discuss the result directly? I think we can start from the introduction. So this presentation will consist of 5 main sections. The first one is introduction. The second one is objective. We continue with methodology, and then the result and discussion, and we close it with conclusion. So the first one is introduction. Our society facing a great problem of water pollution. It came mainly from textile and paper industry, but also household activities. It also has a lot of negative effects for humans specifically and nature in general. As Allah said in Quran, Surah Al-An'am, ayah 141, which is said that although we can consume all of the resources in our world, Quraish Shihab explained in Tafsir Al-Misbah that the meaning of this ayat is that though we are told to consume by fi'il amr, it just means that we are allowed to do so, but it's still limited that we don't overdo it. The word excess, tusrifu, while literally meaning excess or overdo, Shihab explained that it's something that we do that has no meaning to doing it. So in this ayah, Allah said that we have not to be excessive, and Allah doesn't like those who excessive. To handle that problem, there are 4 main solutions. The first one is adsorbent, and then chemical and biological degradation and catalytic degradation. However, using adsorbent can produce sludge as secondary waste, and it also applies for chemical degradation. Most of water pollution are bioresistant, so biological degradation is less effective. So we can see the catalytic degradation as the solution. Our material, strontium bismuth titanate, as photocatalyst, works under visible light condition. It can degrade organic solution, and it is stable and reusable. However, it still has a considerable amount of water recombination that shown in the graphs below. There are 3 main factor effects that affect photocatalyst activities: band gap energy, morphology, and photorecombination. And as our solution for our strontium bismuth material, we can incorporate rare earth material
So we can decrease the band gap energy and photorecombination, and then we can synthesize using molten salt synthesis method to obtain preferable morphology. Here are some proof of that statement. Here we can see that there are incremental decrease in band gap energy and reduce in photorecombination activities. And then the material that synthesized using molten salt method has a better morphology as photocatalytic. And then the objective of our research. So the main objective of this research is to produce strontium bismuth titanate with improved photocatalytic activities with incorporating lanthanum into strontium bismuth titanate. And to confirm the result, we have to analyze using several instruments and methods using XRD, SEM-ADS, and UV-Vis DRS. We then also test the photocatalysis activity of synthesized material to degrade rhodamin B solution. And then here are the steps of synthesis of lanthanum chopped strontium bismuth titanate. And then here are the instruments that are used in the experiment. And then here are the steps to obtain the photocatalytic activity. So the first one is we can determine the maximum absorbance of the wavelength of rhodamin B solution. And then we generate a calibration curve. And then we test the photocatalytic activity of synthesized material to degrade rhodamin B solution. And then here are the tests of photocatalytic activity tests. We use 0.1 gram of our material to degrade 100 milliliter of rhodamin B solution. And then here are the results of our research. Here the image of our material after heated on 750 degrees Celsius and 850 degrees Celsius. There are no noticeable color changes observed, although some yellowish color residue was found in the crucible. It was believed that bismuth oxide traced that after being heated in the furnace. The X-ray diffractogram shows that single phase sample was successfully obtained by the undoped material. Unfortunately, there are perovskite secondary phase was found all across the doped sample. Peak shift was also observed around 2 theta equals 30 degree, implying that lanthanum doping was reducing the lattice parameter of strontium bismuth titanate due to lack of lone pair electron in lanthanum ion. After we obtain the X-ray diffractogram, we continue with Redfield refinement. After we finish it, here are the results of the Redfield refinement. We can see that the flat blue line indicates a good fit for Redfield refinement. And according to Toby, the R factor around 20% are acceptable for Redfield refinement. As we know from previous slides that perovskite secondary phase was found in our dope sample, we had to do the multi-phase refinement for X.5 sample until X.2 samples. From that refinement, we can obtain the percentage amount of strontium titanate as secondary phase. The result shows that the amount of strontium titanate was decreasing up to X.15 samples. Then it increased again at X.2 samples. This phenomenon was observed because lanthanum doping in strontium bismuth titanate was reducing the orthorhombic distortion in the system. But if the lanthanum content exceeds 0.2 concentration, it can incorporate in bismuth layer, which increase disorder in the system. So the amount of secondary phase increases. From the same images with 7,000 magnification, we can see that plate-like particle was found in all samples, both doped and undoped. But here we can see that the amount of agglomeration is increasing with higher lanthanum content. This result can be explained by the fact that lanthanum can inhibit the crystalline growth and
also that strontium titanate phase composition plays a big role in agglomeration in our samples. We then calculate the particle distribution of our materials using image. So here are the distribution of our materials. The distribution was shifting into the smaller size particle as lanthanum content increased. And we found it that it's difficult to calculate the sample of X.2 samples because plate-like one and agglomerate one was close to indistinguishable. Strange findings obtained from the ATS result. Here, we can see that no lanthanum content was detected by ATS result. From this result, we know that lanthanum is not evenly distributed. And we assume that it was because the doping mechanism is interstitial, not substitutional. But further investigation is needed to confirm our assumption. So here's are the perfect lattice, and here's the interstitial defects. We also calculate the band gap energy of our materials. We found out that there are only incremental improvement in lanthanum doping. It wasn't surprise us because the main objective of lanthanum doping is to reduce the photorecombination activities, not the band gap energy. Our material was tested for real-life usage. It was used to help photocatalysis reaction in degrading rhodamin B materials. The result is surprising us because the undoped material has the highest activities, and it was believed due to strontium titanate formation in our sample that the doped material has lower photocatalytic activities. However, from X.05 samples until X.2 samples, we observed that an increase in degradation rate, and since the band gap energy is quite the same, we believe that our sample's morphology plays the big role in the photocatalytic activity for these samples. After all of that, we can conclude that synthesis of strontium bismuth titanate with lanthanum dope was successfully conducted using molten salt methods with natrium sulfate and kalium sulfate flux. Although single phase samples was only found in X0 samples and strontium titanate as secondary phase was found in all dope sample, characteristic plate-like shape was observed across samples, even though agglomerate increased as the lanthanum content increased. We also found that our sample can work under visible light as photocatalyst with band gap energy range from 2.97 until 3.06 electron volt, and the highest activities of rhodamin B degradation achieved with single phase sample X.0 with 29.77 degradation over 60-minute marks reaction. Thank you for your attention. That's all from me. Should you have any question or feedback, feel free to ask me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasinya. Langsung saja saya persilahkan untuk sesi tanya jawab. Tolong Fikri persiapkan semisal ada data-data atau dokumen-dokumen tambahan, tolong disiapkan ya, lebih baik sudah dibuka, moga-moga sudah buka ya. Sekira ada data-data atau dokumen-dokumen tambahan untuk ibaratnya nanti jika ditanyakan oleh penguji. Oke, kesempatan pertama saya persilakan kepada Bu Eni untuk memberikan saran, kritik, pertanyaan atas hasil penelitian dari Saudara Fikri Haikal. Pada Bu Eni, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Anton. Suara saya bisa kedengar jelas ya? Dengar. Jelas sekali. Sangat jelas. Saya nggak pakai speaker. Nggak pakai headset saya. Aku lo gaya HP Bu Eni. Oh, Laki tak laptopku cas lo mati. Sama, saya juga pakai HP ini. Jadi saya tuh malah HP saya belum diinstal urusan gini, tapi nggak bisa mobile, jadi harus diem dulu nyampe. Ya, kayaknya sih sampean harus beli HP baru itu. Itu ada tuh Xiaomi yang baru. Saya kan nunggu. Install itu lo gampang. Saya nunggu hadiah dari sahabat saya ini loh. Hadiah Lebaran. Ya, hadiah silakan. Lebaran dari sahabat saya ini belum ngasih. Oke, silakan Bu Eni. Pak sampean. Fik,
Bu. Saya baca di halaman 40. Ya, sekian. 40. Nggih. Nggih. Itu kan ada foto-foto hasil sintesa ya. Nggih. Itu dari penampilannya tidak ada perbedaan kah? Kalau dari segi penampilan tidak ada perbedaan yang mencolok setelah dipanaskan antara 750 dengan 850, Bu. Jadi keduanya hampir sama. Tetapi kalau dengan yang sampel sebelum dipanaskan, hanya berbeda seperti teksturnya saja. Tetapi warnanya sendiri itu juga hampir sama. Oh, oke. Ya. Kalau yang digambar nggak ada yang sebelum dipanaskan ya, semuanya setelah dipanaskan. 700A-nya yang 750, B-nya 850 gitu ya. Kalau yang sebelum nggak ada. Kalau sebelum ada, Bu. Mungkin bisa saya tampilkan, guys. Yang dimaksud metode lelehan garam itu bahan-bahan dicampur semua, kemudian dipanaskan. Begitu saja atau bagaimana ya, Bu? Jadi sebenarnya kan kalau sintesis seperti ini itu ada yang mirip dengan lelehan garam itu ada namanya solid state reaction. Nah, di sini perbedaannya adalah dalam penggarusan itu kita menambahkan garam sebagai medium reaksi ketika kita panaskan dalam furnace begitu. Jadi kalau kita menggunakan metode solid state, kita tidak menambahkan garam, jadi hanya prekursornya saja yang ditambahkan dalam crucible seperti itu. Jadi memang ada garamnya, kristal garam gitu ya? Oke, jadi kita menggunakan garam natrium sulfat dan kalium sulfat yang bentuknya serbuk seperti itu. Oke. Ya, kemudian nanti kalau yang mekanisme lelehan garam nanti saya minta diterangkan lainnya ya. Bentar, sekarang ke hasil ini hasil difraktogram dari DRSK untuk halaman 41. 41 nggih. Ya, halaman 41 yang gambar. Nggih. Ya. Coba diterangkan Vic itu Vic. Bagian atas itu apa? Nah, yang bagian atas yang inset grafik itu kita meng-highlight bahwa terjadi pergeseran puncak yang terjadi seiring bertambahnya lantanum yang kita tambahkan dalam sintesis kita, Bu. Jadi untuk yang grafik merah itu standar, kemudian yang biru itu tanpa doping. Nah, seperti yang kita lihat bahwa peak-nya itu saling bersesuaian satu sama lain. Kemudian ketika ditambahkan lantanum 0,05 hingga 0,2 terjadi pergeseran puncak yang mana puncak yang kita ambil adalah puncak di 2 theta kurang lebih 30,3 hingga 30,5 seperti itu, Bu. Karena itu merupakan puncak yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kalau bisa disebut itu adalah preferred orientation-nya begitu. Itu merupakan perbesaran dari kayak misalnya untuk fokus melihat yang di bagian 30 di 2 tetanya 30 itu kan? Nggih. Jadi yang saya beri kotak itu diperbesar begitu. Ya. Kalau pergeseran ini menandakan apa, Pak? Kalau pergeseran ini menandakan bahwa ada perubahan ukuran dari isi kristalnya. Jadi karena kita melakukan doping lantanum 13, La3+, itu secara teori akan menggantikan Bi3+. Nah, di sini ada perbedaan jari-jari meskipun sedikit antara lantanum 3+ dan Bi3+. Jadi karena ada perubahan tersebut, maka secara otomatis kisi kristal yang ada dalam material kita akan berubah sesuai dengan ion yang digantikan tersebut. Jadi di sini
untuk kasus di sini karena bergesernya ke arah 2 theta yang lebih besar, itu menunjukkan bahwa kisi kristalnya menjadi lebih kecil. Seperti itu. Kalau itu B, kenapa dengan pertambahan lantanumnya ada pergeseran seperti itu? Nah, di sini setelah kita lihat bahwa konfigurasi elektron La3+ dan Bi3+ itu berbeda pada elektron valensinya nanti, Bu. Jadi nanti untuk La3+ tidak memiliki pasangan elektron bebas. Tapi untuk Bi3+ dia memiliki pasangan elektron bebas. Nah, seperti yang kita tahu, pasangan elektron bebas ini mengambil tempat ketika berikatan seperti itu. Jadi karena tidak ada pasangan elektron bebasnya, secara teoritis akan terjadi pemendekan dari jarak antar atom seperti itu. Jadi kisi kristalnya pun menjadi lebih pendek seperti itu. Mana tadi sensor? Untuk pemberian lantanum itu sendiri ya pada kisi kristal, nanti dia itu kalau misalnya dia mempunyai sifat ketika berinteraksi dengan air, itu bisakah kita mempercayakan dia aman? Oke, jadi ada. Oke, silakan. Oke, jadi ketika kita sudah mensintesis materialnya, nah lantanum nanti ini akan terintegrasi dalam sistem kristal kita. Jadi melihatnya nanti bukan hanya dari ion lantanum itu sendiri, tetapi secara keseluruhan kristal strontium bismut titanat dengan doping La itu sendiri. Nah, sebelumnya ada beberapa penelitian yang sudah meneliti bahwa setelah digunakan beberapa kali dan diuji X-ray diffraction-nya, terlihat bahwa tidak ada perubahan signifikan antara puncak-puncak X-ray diffraction-nya tadi itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa material yang telah disintesis dan didoping dengan La tersebut stabil di dalam air ketika setelah digunakan untuk uji fotokatalis seperti itu. Yang menunjukkan bahwa dia tidak lepas, begitu kan? Lantanum ini kalau misalnya termasuk logam tanah jarang, dia itu mempunyai sifat apa sih? Nggak seperti yang misalnya apakah dia gini kalau misalnya logam transisi gitu kan, itu justru mengarah ke logam berat sehingga kecenderungannya dia tidak aman di lingkungan. Lantanum kalau tanah jarang berarti sifatnya ke mana? Kalau lantanum sendiri sudah banyak sih Bu aplikasinya, maksudnya untuk meningkatkan sebagai alternatif ya Bu ya. Biasanya riset-riset yang meneliti tentang strontium bismut titanat, kemudian dengan peningkatan karakteristik menggunakan logam tanah jarang, itu biasanya sebagai alternatif untuk material serupa yang mengandung logam Pb biasanya. Jadi kalau dilihat dari itu, sepertinya lantanum itu sendiri dan material kita secara umum itu dapat digunakan sebagai alternatif yang tidak berbahaya dibandingkan dengan senyawa serupa yang mengandung logam Pb seperti itu, logam timbal. Nah, kalau menurut saya mungkin ini ya untuk keamanannya mungkin diberikan argumen atau apa yang memang seringkali sebenarnya katalis itu misalnya karena keunggulannya dan kemudian kestabilannya, apakah nanti dia itu
ketika kita aplikasikan untuk mengolah limbah justru tidak menimbulkan limbah baru yang lebih berbahaya. Jadi mungkin kajian untuk itu ditambahkan ya. Karena kan kita mau mengolah limbah, jangan sampai kita kemudian menambahkan masalah baru. Oke. Kemudian di hasil yang berikutnya. Halaman 43. Halaman 43 ini hasilnya punyanya Fikri bukan? Iya, Bu. Ya, oke, diterangkan. Jadi ini adalah hasil dari Rietveld refinement. Jadi ini refinement itu sendiri adalah pencocokan atau simulasi dari suatu program aplikasi untuk menyimulasikan pattern dari X-ray diffraction. Jadi kita mensimulasikan suatu perhitungan, nah itu kita sesuaikan dengan data yang telah kita dapat dari instrumen. Nah, di sini indikasi apabila refinement itu bagus, adanya garis biru yang datar seperti itu, Bu. Jadi nanti apabila garis biru itu datar, artinya adalah antara simulasi dari software dan data yang kita dapatkan itu sama. Nah, kita lihat di sini ada sedikit naik turun, itu biasanya karena ada sedikit data yang kurang sama. Misalkan ada data yang sedikit di bawahnya atau di atasnya, itu akan menyebabkan adanya naik turun. Juga bisa disebabkan oleh noise. Jadi apabila noise-nya tinggi, biasanya lebih sulit untuk menyesuaikan data dengan standar dan simulasi seperti itu. Oke. Kalau bagian yang taruhlah Fikri, yang misalnya di bagian 30 itu yang paling tinggi itu apakah punyanya ini? Punyanya yang tadi dibahas itu? Punyanya hasil sintesa? Jadi ini data yang kita refinement itu data yang sama yang kita gunakan, yang kita tampilkan di slide halaman sebelumnya seperti itu. Jadi standar yang kita gunakan pun sama seperti yang ditampilkan pada gambar sebelumnya. Kalau yang bagian-bagian yang lainnya itu menggambarkan apa, Pak? Ini kan yang paling tinggi yang di 2 theta 30, sementara yang lain-lainnya itu masih ada pik-pik itu menggambarkan apa? Yaitu jadi kalau X-ray diffraction itu kan menjelaskan tentang difraksi yang terjadi ketika sinar berinteraksi dengan atom yang ada di kristal. Jadi puncak-puncak ini menunjukkan bahwa ada beberapa orientasi yang berbeda yang ditampilkan oleh kristal kita. Jadi yang memiliki intensitas tertinggi itu adalah preferred orientation, tetapi juga terlihat juga di pik-pik lain bahwa kristal kita juga memiliki banyak orientasi. Nah, dari pik-pik yang lain ini kita yang satu bisa menentukan ukuran kisi kristal kita dengan menggunakan rumus equation scatter itu, Debye scatter. Jadi kita fungsinya salah satunya untuk itu. Nah, ini puncak-puncak yang seperti ini itu biasanya eksklusif untuk suatu jenis senyawa. Sehingga kita untuk mengkonfirmasi apakah material kita tersintesis atau tidak, itu disesuaikan dengan standar yang ada. Apabila puncak-puncaknya itu saling bersesuaian satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa yang kita sintesis itu sama, seperti itu.
Nah, kalau yang mau menstandarkan atau mau mencocokkan itu pakai yang biru itu Kak? Nggih, kalau misalkan kita ingin secara kuantitatif, kita harus menggunakan refinement. Tetapi kalau hanya kualitatif, kita cukup seperti pada gambar di halaman 41 tadi, Bu. Jadi hanya menyesuaikan antara puncak-puncak yang muncul. Jadi kita lihat saja dan kita cocokkan misalkan di origin, apakah puncak-puncak yang muncul di data sintesis kita itu sesuai dengan standar yang telah ada seperti itu. Kalau memang hanya secara kualitatif. Dan punyanya Fikri semuanya sama dengan standar. Nah, di sini di halaman 41 telah terlihat Punyanya bahwa Fikri dengan standar ada itu Bu, ada fase pengotor yang terbentuk di sampel saya yang ditambahkan lanthanum. Jadi ini ditandai di halaman 41 itu dengan tanda segitiga abu-abu itu Bu. Itu adalah puncak yang muncul dan tidak ada pada standar kita. Jadi itu adalah fase sekunder yang terbentuk. Nah, setelah kita analisis dengan menggunakan high score, itu ternyata fase yang muncul adalah fase perovskite atau strontium titanat. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, terus coba dijelaskan untuk hasil SEM-IDS. Oke. Coba diterangkan Fitri yang halaman 45 ya. 45. Ya, jadi ini ada. Jadi untuk SEM sendiri saya pisahkan antara material doping dan tanpa doping. Nah, di sini yang pada halaman 45 ini adalah untuk morfologi permukaan material kita yang tanpa doping. Nah, di sini mengapa dibedakan? Yang pertama karena setelah tahu dari data difraktogram bahwa untuk sampel doping memiliki fase pengotor yaitu SRTO3. Nah, untuk material tanpa doping tidak ditemukan material SRTO3. Nah, di sini untuk gambar 4.4 kita menghitung luas dari partikel-partikel yang bisa kita hitung di gambar SEM ini. Nah, setelah kita lihat, kita analisis menggunakan IMAG dan setelah didapatkan kuantitas atau luas-luasnya, kita olah lagi menggunakan origin dan didapatkan distribusi ukuran partikel seperti demikian. Jadi di sini range ukuran dari sampel kita terlihat bahwa antara 0 sampai 3,5. Nah, di sini untuk sampel yang berukuran 3,5 itu umumnya adalah sampel atau partikel yang memiliki morfologi plate-like. Sedangkan untuk yang kecil-kecil itu adalah partikel yang mengalami aglomerasi seperti itu, Bu. Jadi untuk tahu bahwa ini termasuk yang apa tadi jenisnya? Plate-like. Oh, plate-like itu yang pokoknya pipih-pipih gitu ya. Oke, jadi di luar ini kita juga menghitung yang hanya plate-like saja, Bu. Jadi kita ada perhitungan terpisah yang hanya menghitung partikel yang memiliki bentuk plate-like saja. Nah, itu terkonfirmasi bahwa ukurannya memang benar sekitar 3 hingga 3,5 seperti itu. Tapi itu kan Fikri hanya ngambil satu ya? Tidak, dan Bu, itu yang ada lantan enggak? Nah, di sini seperti yang untuk perhitungan distribusi luas partikel ini kurang lebih saya menghitung untuk yang campur ya, untuk partikel plate-like dan aglomerat itu kurang lebih total sekitar 30-an partikel, Bu. Nah, untuk yang plate-like itu sendiri juga saya hitung kurang lebih 10 seperti itu. Jadi baru disampaikan kesimpulannya seperti itu. Ya.
Nah, itu tadi kan yang di SEM cuman satu, benar nggak? Yang digambar di bab 4 itu kan disajikan SEM-nya hanya satu ya? Nggih, yang dengan lantanum ada di halaman 47, Bu. Nggih. Jadi kalau yang di sini ada yang untuk perlakuan doping di sini terlihat bahwa teramati meningkatnya jumlah aglomerasi yang terjadi. Di sini bisa kita hubungkan dengan jumlah pengotor yang meningkat tadi dari data refinement yang sampel doping. Nah, di sini juga teramati bahwa luas-luas partikel yang kita hitung itu mengalami pergeseran ke arah luas partikel yang lebih kecil. Nah, di sini untuk sampel D itu sendiri sebenarnya juga mengalami kesulitan untuk mengalami penghitungan karena antara partikel yang plate-like dan aglomerat itu hampir tidak bisa dibedakan seperti itu. Jadi hampir homogen istilahnya. Hanya ada beberapa yang memang terlihat itu plate-like, tidak seperti sampel-sampel sebelumnya. Nah, ini juga dimungkinkan karena jumlah pengotor SRTO3 yang sangat tinggi untuk sampel X sama dengan 0,2 yang diperlihatkan pada tabel 4.3 halaman 44. Oke. Tapi kalau dikaitkan dengan kemampuan untuk mendegradasi limbah, ada nggak kaitannya bentuk morfologi ini sama kemampuan degradasi limbahnya? Oke, tentunya ada, Bu. Jadi seperti ini untuk morfologi. Kalau misalkan secara umum, kalau misalkan morfologinya memiliki ukuran yang lebih kecil, maka hal itu bisa menguntungkan sebagai material fotokatalis. Mengapa demikian? Karena untuk material dengan partikel dengan ukuran yang kecil, maka luas permukaannya itu lebih besar, sehingga lebih banyak ruang untuk bereaksi dan menjadi fotokatalis untuk reaksi fotokatalisis itu sendiri. Tetapi di sini kita juga menghitung juga mengenai faktor rekombinasi, Bu. Jadi misalkan ada partikel yang memiliki ukuran lebih kecil, biasanya kalau misalkan tidak di engineering lebih lanjut, itu akan menyebabkan rekombinasinya atau pemisahannya itu kurang efektif. Jadi pemisahan antara elektron dan hole itu kurang efektif. Seperti itu. Tapi untuk Ini sampel yang paling bagus yang mana, Fik, bentuknya? Untuk bentuk ini, kemudian yang mempunyai kemampuan untuk menguraikan ini sebagai fotokatalis, itu siapa? berdasarkan beberapa riset DK. sebelumnya, itu Apa D itu yang paling bagus untuk menguraikan? bagaimana, Bu? Yang ini kan saya sedang lihat yang SEM-nya. Itu apakah bentuk yang D itu, itukah yang menguraikan paling banyak? Berdasarkan hasil uji degradasi untuk yang doping, Bu. Untuk yang doping memang yang paling baik itu yang D. Tetapi untuk secara semuanya yang memiliki degradasi paling tinggi itu sampel yang tanpa doping yang SEM-nya ditampilkan pada halaman 45 tadi. Jadi kalau misalkan kita membahas hanya halaman 47, yang tertinggi memang sampel D. Tapi untuk secara umum sampel kita yang paling baik adalah yang perlakuan tanpa doping. Itu yang kita temukan dalam riset kita. Kalau seperti itu, kemudian antara harapan sama yang faktanya kan berarti ada perbedaan ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan pendugaan? Kenapa? Tapi angkanya signifikan nggak sih untuk perbedaan menguraikannya itu? Nah, untuk perbedaannya
Untuk yang sampel D tadi itu 26. Saya ingat kan yang paling bagus saja kecil banget. Padahal itu ring bekerjanya berapa ppm? Itu 8 kali 10 pangkat min 6 molar, Bu. Jadi kurang lebih 8 ppm. Ya, kalau angka segitu atau di bawah 10 ppm, kemudian yang digunakan adalah zat warna, dan ternyata gesernya atau cara bekerjanya itu sangat enggak ada sampai 50%, menurut saya susah untuk melihat signifikansinya, susah. Perbedaan di tiap perlakuan, mengamati perbedaan di tiap perlakuan makin susah, makin sulit karena konsentrasinya kecil. Ya. Mungkin dicek lagi konsentrasinya, Putri. Kalau konsentrasi gede dia nggak bisa lagi mungkin, atau gimana? Ya mungkin bisa ini Pak Anton, di berikutnya mungkin bisa dicoba bagaimana kalau di konsentrasi besar supaya mudah pengamatannya, human error-nya enggak teman-teman. Kalau pengalaman saya bekerja di konsentrasi kecil, apalagi zat warna, riskan angel untuk melihat pengurangan yang signifikan, itu sulit. Terakhir, Fik. Ya Bu Eni, ya memang agak problem ya saya akui di uji fotokatalitik. Makanya kan ya sebenarnya kan pingin diulang lagi ya, ngulang lagi. Cuma ya tadi saya sampaikan ada sedikit musibah di Fikri itu. Sakit, terus bapaknya juga kemarin positif COVID itu, sehingga memang langsung saya stop saja, soalnya nanti nggak selesai kan, soalnya itu Fikri harus ibaratnya isolasi mandiri di rumah itu kan agak lama itu, sehingga saya stop. Akhirnya ya data yang sudah diperoleh ya sudah itu gitu, dan saya kira bisa dibahas gitu, makanya sehingga saya stop itu. Nah itu memang tadi Bu, saya akui juga memang harusnya memang ya kalau tidak kondisinya normal memang ya harus dicoba-coba emang. Ya, itu aja Bu Eni dari saya. Ya. Fik, untuk yang selanjutnya yang grafik apa ini? UV-Vis DRS untuk halaman 49 terangkan. Oke, jadi di sini adalah persentase reflektansi untuk sinar UV. Kan ya, yang punya sampean ya, yang punya halaman 49 ini, grafik ini milik sampean ya? Semua data di halaman di bab 4 itu pembahasan itu hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Jadi di sini untuk reflektansi itu menggambarkan bahwa di sini kita dapat melihat bahwa reflektansi untuk material kita untuk sinar panjang gelombang 400 hingga 700 itu tinggi, menunjukkan bahwa sebenarnya sampel kita untuk menyerap energi di rentang gelombang tersebut masih relatif rendah. Nah, untuk penyerapan energi yang tinggi masih di rentang 400 ke bawah atau rentang UV. Seperti itu. Itu yang banyak diserap oleh sampel kita. Tetapi juga memang ada sedikit yang terserap di sekitaran perbatasan UV antar UV dan visible, yaitu di sekitar 400-an itu memang masih ada yang terabsorb seperti itu. Itu kalau kemudian seluruh grafiknya seakan-akan tidak ada perbedaan, itu gimana menjelaskan itu? Nah, di sini memang untuk perlakuan doping lantanum itu sendiri tidak terlalu mempengaruhi dari reflektansi dan absorbansi material, karena nanti outputnya kan untuk reflektansi ini biasanya untuk bandgap energi yang ada di halaman 50 itu, Bu. Jadi memang dari bab 2-nya, di bab 2-nya itu sendiri memang untuk perbedaannya itu sangat kecil dari segi bandgap. Berbeda dengan beberapa perlakuan doping lain, misalkan perlakuan doping dengan Fe itu terbukti
menurunkan band gap energy. Nah, itu untuk perlakuan doping Fe itu akan terlihat jelas perbedaan ketika penambahan Fe dilakukan dalam material seperti itu. Kalau memang untuk lantanum itu sendiri memang secara teoritis memang tidak terlalu berpengaruh dalam segi absorbansi maupun band gap energy seperti itu. Ya oke, insya Allah cukup gantian sama Bu Ani. Pak Anton, saya cukup dulu Pak Anton. Oke, terima kasih Bu Eni. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Ani. Monggo Ya. Bu Ani, silakan. Terima kasih. Jadi, selamat ya udah sampai sini. Oke, alhamdulillah Bu, terima kasih. Ya, saya juga merasa apa ya? Kamu lumayan ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi bahasa Inggrisnya lumayan lancar ya. Nah, ini adalah saya rasa ini saya tidak karena bukan orang Anor ya. Tapi barangkali nanti bisa memberikan masukan juga di sisi yang lainnya. Sebelum saya bertanya spesifik. Nah, ini judul kamu apa ini kemarin? Sintesis ya? Oke, sekarang kalau dalam proposal kemarin tidak dijelaskan mengenai material fotokatalis, tapi sekarang dituliskan bahwa ini adalah material fotokatalis karena ada pembaruan yaitu uji fotokatalis tadi. Sehingga judulnya diganti ya karena nggak cocok dengan konten ilmiah daripada karyanya Fikri ya. Berarti kira-kira judulnya apa itu? Itu Bu, sintesis material fotokatalis SRBI LA-DIO dengan menggunakan metode lelehan garam. Terus aplikasinya? Tadi untuk degradasi limbah roda B. Polusi Ya. roda B. Jadi artinya nanti judul dengan kontennya itu harus mewakili ya, sehingga nanti diganti ya, tetapi tidak boleh panjang-panjang juga. Berikutnya di dalam draft kamu ini ternyata kamu kan banyak sekali karakterisasi kan ternyata ya. Ya. Jadi karakterisasi, misalnya kamu nanti karakterisasi material fotokatalis bla 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 ya kan gitu. Metode lelehan garamnya kan kamu di sini tidak ada variasi, ya. Tidak ada. Ya kan. Nah, sehingga nanti di mekanisme ada penambahan aplikasi fotokatalis harus tampak di sini dan karakterisasinya juga harus ditonjolkan ya. Oke. Nah, untuk bab 1 kenapa tidak ada fotokatalis ya? Jadi di dalam aplikasi kok tidak ada sama sekali di bab 1? Halaman berapa? Kalau untuk fotokatalis ada Bu di halaman 2. Ya, halaman untuk aplikasi Rodamin B. Oh, kalau untuk Rodamin B memang belum ditambahkan dalam bab 1 saya. Jadi ya. hanya ada Rodamin B itu dibahas ketika didegradasi oleh material lain Bu. Jadi tidak untuk Rodamin B secara umum, tetapi ketika Rodamin B menjadi bahan untuk uji aktivitas fotokatalitik senyawa aurifilus lain. Halaman berapa? Jadi di halaman 5 itu ada yang menerangkan tentang aktivitas fotokatalitik tentang morfologi partikel. Nah, di sini ada senyawa bismutitanat yang dapat mendegradasi Rodamin B. Ya, senyawa lain ya, bismutitanat ya. Sehingga kamu masukkan di sini Rodamin B. Nah, nanti di situ kan tahu konsentrasinya kan kamu nanti aplikasikan ini kan. Sehingga di situ konsentrasinya dia itu bisa melakukan degradasi berapa persen kan gitu. Itu harus kamu masukkan. Tentunya yang paling penting kamu ceritanya di sini ya memang karakterisasi kan. Tapi aplikasinya juga harus dimasukkan dengan membandingkan jurnal orang dimasukkan di situ dengan senyawa yang mirip maupun yang sama misalnya ya. Itu tuh harus dimasukkan. Saya rasa kamu di bab 1 juga terlalu banyak membahas tentang aurifilius ya. Jadi lebih ringkas supaya menjadi kesatuan yang enak dibaca.
pada saat di bab 1 ya. Nanti di bab 2 kan beda lagi. Jadi bab 1 itu kan latar belakang bagaimana kenapa kok kamu mau melakukan sintesis dengan variasi X-nya tadi, dopingnya macam-macam tadi. Itu kan gitu ya kan. Dan pengertian daripada senyawa aurifilus tadi nggak usah banyak-banyak di catatan 1. Tapi setelah itu kamu memasukkan tentang degradasi rodamin yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, bagaimana hasilnya. Ya, oke. Berikutnya untuk tinjauan pustaka, tujuan penelitian nanti akan menyesuaikan dengan yang ada di judul ya, Fik. Iya, Bu. Akhirnya kan nanti merombak di situ ya, disesuaikan dengan judulnya ya. Nah, berikutnya nanti di batasan masalahnya. Bentar, coba kamu baca batasan masalahmu. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah jenis garam yang digunakan adalah natrium sulfat dan kalium sulfat dengan rasio 1:1 dengan perbandingan mol produk target terhadap mol flux adalah 1:7. Kemudian yang kedua adalah sintesis dilakukan selama 6 jam pada 750 derajat Celcius dan 6 jam pada suhu 850 derajat Celcius. Bagaimana kamu bisa menentukan bahwa nanti perbandingan mol produk targetnya adalah 1:7? Sudah dihitung sebelumnya, Bu. Jadi ketika kita sebelum kita mencampurkan prekursor kita itu melakukan perhitungan dari material yang akan kita campur. Jadi kalau boleh saya share screen. Ya, coba kamu share screen. Jadi ini, Bu. Nah, ini untuk jumlah prekursor yang telah kita hitung. Jadi ini calculation ini yang telah kita hitung sesuai teori. Jadi ini sudah jadi antara Na2SO4 dan K2SO4 ini sudah 1:1. Kemudian perbandingan antara mol garamnya ini dan mol target senyawa kita itu sudah kita hitung 1:7. Jadi untuk 1 mol senyawa target kita menggunakan 7 mol Na2SO4 seperti itu. Jadi juga sudah saya masukkan di lampiran perhitungan. Iya, berarti kamu pada saat di lab itu kan kamu nanti menimbangnya kan nggak mungkin ya ada 4 digit di belakang koma ya. 4 digit. Nimbangnya seperti itu, Bu. Tapi ada margin error-nya seperti di X sama dengan 0 itu harusnya 2724, tetapi saya mendapatkannya dari timbangan itu 0,2725 seperti itu. 0,272 25. Jadi ada selisih. Bukan. Artinya pada saat nimbang di sini kan misalnya kita cuma 3 digit di belakang koma kan nggak masalah sebenarnya kan. Masalah enggak itu terhadap perhitungan kamu? Sebenarnya sedikit bermasalah, Bu, karena untuk La2O3, prekursor La2O3 ini kan karena jumlah dopingnya sangat kecil, jadi dia angkanya juga sangat kecil. Jadi seminimal mungkin untuk melakukan perbedaan antara hitungan dan penimbangan. Seperti itu. Jadi diminimalisir sekali. Jadi kemarin range yang diterima itu plus minus 0,0005 seperti itu. Ya. Baik, ya memang sulit ya kalau persis itu kan harus pelan-pelan, mungkin bisa pakai jarum ya. Pakai ujungnya jarum. Ya mungkin seperti itu. Nah, berikutnya nanti kamu kan pakai sodium sulfat ya. Sodium sulfatnya itu dia anhidrous atau hidrat ya. Oh, itu disebutkan juga ya. Iya. Jadi sodium sulfat yang mengikat air atau enggak? Enggak, Bu. Enggak ya, sudah dipastikan itu ya. Di wadahnya ada. Ya. Baik sodium sulfat maupun potasium sulfatnya itu ya. Jadi tidak ikat air yang digunakan karena kan kamu sintesis. Nah, untuk di ini tujuan nanti menyesuaikan ya, seperti saya bilang tadi, menyesuaikan judulnya. Ya.
Baik, berikutnya coba. Jadi kamu di sini melakukan sintesis itu kan kamu dalam rangka sebenarnya kan kamu kepingin apa sih, Fik? Berarti kan kepingin mendapatkan suatu senyawa ya, suatu senyawa dari Aurifilius tadi, di mana dia mempunyai karakter yang beda-beda. Yang pertama apa begitu? Atau Oke. di mana dia mempunyai potensi degradasi yang tinggi. Kamu yang mana? Sebenarnya kita fokusnya untuk menginvestigasi apakah perlakuan doping dengan lantanum itu dapat meningkatkan aktivitas fotokatalitik dari material kita. Jadi antara material tanpa doping dan dengan doping, apakah ada peningkatan aktivitas fotokatalitik seperti itu, Bu? Ya, berarti itu nggak muncul di bab 1. Ya, jadi harus difokuskan nanti supaya lebih bagus tulisannya Fikri dan yang mengarah. Ternyata menulis itu begitu ya. Jadi artinya maunya yang mana? Kalau kamu nanti maunya hanya ingin melakukan diversitas ya, diversitas daripada struktur-struktur baik itu morfologi maupun struktur macam-macamnya ya dari sintesis kamu. Nah, itu berarti kamu ke karakterisasi. Tapi kalau kamu sebenarnya tujuan kamu itu mau mencari mana sih yang potensi sebagai biodegradable, biodegradasi itu ya, untuk degradasi apa tadi? Oke, paham. Itu Oke. nanti ke sana. Jadi sehingga itu harus diangkat di bab 1. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, berikutnya kalau kamu ke situ arahnya, berarti pembahasannya nanti tujuan kamu itu sebenarnya kamu kan modifikasi nanti ya dengan berbagai XX tadi kan akhirnya kan modified di situ kamu mau mengharapkan bahwa apa tadi band gap-nya itu harus nggak sama ya kan? Oke. Terus Didapatkan berbeda-beda variatif ya, variatif berbeda-beda. Berikutnya struktur morfologinya diharapkan sama atau enggak? berbeda juga, Bu. Diharapkan berbeda karena kalau sama berarti bagaimana? Itu kan nanti modified itu kan terkait dengan sifat daripada karakteristik daripada material yang kamu pakai secara fisik kan. Oke. Karakteristiknya itu sifatnya kan dipengaruhi oleh yang kamu tadi. Nah ternyata kamu itu harapannya kan demikian. Nah, ternyata dengan hasil kamu itu ya kan akhirnya kamu bisa menentukan oh arahnya yang nanti ke degradasi itu yang mana, yang bagus kan begitu. Nah, itu nanti kamu hubungkan. Nah, coba sekarang dijawab satu-satu dulu ya, satu-satu dulu. Bagaimana hubungan antara konsentrasi di posisi X tadi terhadap band gap? Itu Nah, di berarti sini data kamu tampilkan data di PDRS ditampilkan. ya. Iya, ada, Bu, di halaman 50. Ya, Di coba. tabel 4.5. Jadi sesuai dengan yang telah kita lakukan, di sini terlihat bahwa semakin banyak jumlah lantanumnya, semakin rendah nilai energi celah pitanya. Nilai band gap energinya lebih rendah, sehingga disimpulkan bahwa sampel kita seiring dengan bertambahnya jumlah lantanum dapat bekerja pada panjang gelombang yang lebih besar. Nah, itu ditampilkan pada tabel 4.5 dan dijelaskan pada halaman 49 seperti itu. Oke. Kalau kita bicara saya ya sebagai orang yang kita kan data itu kan tetap bagaimanapun juga kan kita olah berdasarkan dia standar deviasinya bagaimana, dia jauh tidak ya. Jadi artinya gini, semakin banyak lantanum yang ditambahkan berarti energi pita celahnya atau band gap-nya kan semakin kecil ya. 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 Kalau kita nggak bilang ke datanya ini sebenarnya kan nggak signifikan, sama. Saya bilang sama ini. Kalau Fikri mau bilang nggak sama, nah ini kan karena kamu kan mengangkat aktivitinya nanti dia sebagai absorben, maka kamu harus bilang ini bagaimana nanti terhadap penyerapan dia sebagai fotokatalis. Nah, masukkan orang di dalamnya. Nah, masuk hasil riset orang di situ sesuai dengan hasil PDRS orang itu. Kalau energi pita celahnya itu semakin rendah, maka serapannya itu akan semakin degradasinya dia itu kapasitasnya semakin bagus. Nah itu terus nanti dihubungkan dengan kamu. Jadi antar variabel terikat itu harus dibaca, Fikri. Paham maksudnya Bu Andi ya? Variabel terikat dengan hipotesa kamu. Hipotesa kamu kan kamu ingin melakukan sintesis melalui modified XX atau lantanum yang kamu tambahkan tadi sebagai dopan itu bervariasi supaya diharapkan
mekanisme degradasinya itu berbeda, kan begitu. Kapasitasnya berbeda. Nah, itu berarti kamu harus menghubungkan tuh semuanya. Kalau kamu ujungnya ke sana, berarti bagaimana hasil daripada band gap-nya, terus hubungkan dengan aktivitas kamu di dalam penyerapan rodamin. Berikutnya, bagaimana hubungan daripada SEM-EDX tadi terhadap morfologi struktur yang di depan, itu kan, terhadap penyerapannya bagaimana. Dan dimasukkan hasil riset orang di dalamnya. Ya. Nah, kalau Bu Ani baca di sini, energi celah itu kan kamu nggak beda nyata saya rasa, 3,06. Nah, itu kira-kira kenapa? Sama itu angka. Kalau saya bilang sama itu. Jadi itu datanya sama. Sebenarnya ya sudah. tadi sampaikan Bu Ani itu betul. Coba kamu membahas termasuk energi band gap itu secara agak komprehensif. Nanti komprehensif ya. Misalkan kamu hubungkan dengan data DRS-mu. Data XRD-mu. Sama itu. Ya, XRD-mu. Nah, sehingga nanti kamu apakah betul nanti yang kamu sampaikan itu tadi misalkan semakin besar konsentrasinya, band gap-nya itu semakin kecil. Yang berikutnya kamu juga hubungkan secara teoritis sebenarnya kalau untuk peran logam tanah jarang, ya dopan logam tanah jarang itu sebenarnya secara teoritis itu untuk apa? Walaupun memang ada laporan juga, ya di laporan di beberapa jurnal itu menurunkan energi band gap, tetapi secara umum, secara teori itu sebenarnya fungsinya untuk apa, kan gitu. Nah, sehingga itu sebenarnya kan di awal-awal proposalmu itu kan direncanakan, itu kan diukur. Akan tetapi karena pandemik kan nggak bisa ngukur kan, sehingga dirubah haluannya. Menjadi apa? Menjadi apa itu namanya uji fotokatalis. Nah, walaupun benar tadi sampaikan oleh Bu. Mati. Disconnect mungkin. Ayo Fikri. Oke, jadi sebenarnya benar yang disampaikan oleh Pak Anton tadi. Jadi arah pertama dari penelitian ini adalah sintesis material dan nanti full karakterisasi. Tetapi karena memang melihat pandemi, jadi diubah arahnya ke arah aplikasi ke degradasi. Sebenarnya untuk poin band gap energy itu sendiri sudah dijelaskan singkat di halaman 54 bahwa penurunan energi celah pita di sini tidak terlalu signifikan, sehingga dianggap tidak terlalu berperan dalam aktivitas fotokatalitik untuk sampel X 0 sampai 0,2. Nah, di sini yang ditekankan adalah bagaimana jumlah pengotor tadi yang telah ditemukan dalam XRD tadi itu bisa menjadi penjelas bahwa mengapa untuk X sama dengan 0 memiliki aktivitas paling tinggi, tetapi ketika ditambahkan doping menjadi aktivitasnya lebih rendah, yaitu 14,8 dibandingkan dengan tanpa doping 29,7. Nah, ini diasumsikan bahwa ada hubungan antara jumlah pengotor ini dengan aktivitas fotokatalitik. Kemudian juga dihubungkan dengan morfologi tadi seperti yang ditanyakan oleh Bu Eni, bahwa untuk sampel doping X sama dengan 0,05 hingga X sama dengan 0,2 itu terjadi peningkatan aktivitas fotokatalitik karena seperti yang terlihat pada gambar SEM, terjadi penurunan ukuran partikel seperti itu. Tapi untuk nilai band gap sendiri memang ditekankan bahwa band gap energi di sini tidak terlalu berpengaruh karena nilainya memang tidak terlalu besar. Nah, mungkin sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah data penjelas, yaitu photoluminescence. Tetapi karena memang keadaannya seperti ini, mungkin belum bisa melakukan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Anton tadi. Satu-satu ya, Fik ya. Satu dulu. Pertanyaan saya kan di gap ini ya, supaya kamu tidak rancu. Jadi di gap ini tadi, ini kan kalau saya bilang datanya kan sama persis. Nah, itu kenapa kok demikian? Kan kamu hanya menjawab. Okay. Nah, itu kamu jawab dulu.
kenapa dia kok bisa tidak berbeda? Lah kamu bilang tadi bahwa itu karena ada pengontor. Faktor pengontor di posisi 0,05 di luar kontrol ya. 0,05 sampai 0,2 semuanya adalah punya faktor pengotor. Ya kan? Sehingga Ya. faktor pengotor itu bukan alasan utama karena masing-masing ada faktor pengotornya. Ada posisi yang didoping ya karena ada lantanumnya. Nah, sehingga di sini kan sebenarnya kan saya tanyanya sederhana, kenapa kok datanya ini kok bisa sama? Nah, apabila kalau misalnya tidak bisa menghubungkan dengan yang tadi aplikasinya ya kan? Aplikasi untuk itu, kamu cukup membaca di sini saja. Kira-kira kenapa? Sebagai seorang peneliti, kamu bisa enggak menganalisis kenapa kok dia bisa sama? Itu angkanya nggak beda sama sekali, sama itu. Kalau secara itu. Kan ini kamu nggak diulang kan, cuma satu kali kan? Kenapa? Kalau Bu Ani bilang, misalnya karena faktor daripada X yang ringnya terlalu rendah, terlalu pendek, jadi dari 0 ke 0,05. Semisal dia punya jarak misalnya dari 0,05, dia ke 0,2, misalnya gitu ya. Itu kira-kira hasilnya akan beda nggak? Untuk misalkan kita menambahkan jumlah X-nya itu sendiri, seperti yang dijelaskan, ya range X-nya itu sendiri, ada penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa ada penelitian X sama dengan 2. Nah, itu ditemukan bahwa fase pengotornya itu bertambah banyak. Jadi mungkin karena memang untuk range tinggi itu sendiri nantinya akan berpengaruh pada jumlah pengotor, jadi kita melihatnya untuk range yang seperti telah dilakukan tadi 0 hingga 0,2 seperti itu. Kemudian untuk nilai band gap energy itu sendiri, beberapa penelitian telah meneliti tentang ada penelitian komputasional ya Bu. Jadi dia meneliti tentang nilai valence band sama conduction band dari strontium bismuth titanat itu nanti nilainya berapa. Nah, untuk secara real data yang menunjukkan bahwa adanya lantanum ini bagaimana pengaruhnya ke nilai conduction band dan valence band itu sendiri memang belum ada. Tetapi ada beberapa penelitian yang memang telah meneliti secara basah tanpa komputasional. Jadi disimpulkan bahwa nilai perubahan band gap energy di sampel yang dilakukan doping lantanum itu band gap energinya memang tidak berubah secara signifikan, tetapi memang di foto rekombinasinya lebih rendah. Mungkin ini disebabkan karena memang ukuran dari lantanum 3+ itu sendiri tidak terlalu jauh berbeda dengan BI 3+. Seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu selisihnya kurang lebih 2 nanometer. Jadi memang itu selisih. Dan antara LA dan BI itu sepertinya kalau tidak salah dalam satu periode yang sama. Oke. Baik, berarti nanti yang diberikan adalah tentang itu ya literaturnya ya bahwa satu periode yang sama. Ya, bahwa dengan penambahan doping ya tanah jarang, terutama lantanum itu tidak akan mengubah energi gap ya. Paham. Nah, nanti harus dicari literaturnya itu. Nah, terus kalau nggak merubah ya ngapain dianalisis kan begitu. Coba ya. Tuh. Oke, berikutnya kurang 2 lagi ya pertanyaannya ya. Untuk hasil SEM-nya, coba hasil SEM-nya tadi bagaimana? Untuk yang semakin banyak dopan, berarti hasilnya akan ukurannya semakin kecil. Ya, ukurannya semakin kecil ya. Halaman berapa tadi? Halaman 47. Halaman 47. Berarti ukurannya semakin kecil ya. Nah, ini kamu kok tahu ini kamu pakai program ya? Pakai image. Apa? Pakai image.
G. Yeah. Oh, jadi waktu kamu menganalisakan sudah diberitahu hasilnya dengan lengkap atau bagaimana? Kamu olah sendiri? Saya olah sendiri untuk pengukuran partikelnya. Perukuran partikelnya ya. Yeah. Jadi, tetapi harus sudah memenuhi standar ya di situ ya, Vic ya. Okay. Jadi yang diukur yang memang terlihat jelas dan tidak tertutupi oleh partikel lain seperti itu. Jadi syaratnya itu ya harus terlihat jelas, tidak tertutupi oleh partikel lain ya. Okay. Nah, berarti semakin tinggi nilai X, berarti nanti menunjukkan ada terjadi modifikasinya sudah sampai berantakan kan gitu ya, anunya. Okay. Itu juga dijelaskan dalam pembahasan bahwa ada pengaruh juga dari SRTiO3 di halaman 46. Ya, di halaman 46 ya, di halaman 46. Jadi berarti yang menyebabkan ini tadi itu mekanismenya bagaimana, Vic? Kan ini kan berarti faktor X-nya kan yang ditambah konsentrasinya, jumlahnya. Kenapa kok bisa merusak struktur luar, morfologi luar? Itu morfologi luarnya nggak bisa dilihat, nanti dia ada unsur apa aja yang banyak di situ. Ada Bu di grafik SEM-EDS. Ya, SEM-EDS-nya di lampiran ada Bu. Oh ya, wes nggak apa-apa. Ya, berarti kamu sudah bahas sama itu ya. Berarti komposisi daripada atom-atom penyusunnya sudah. Sampun Bu, di halaman 48. Ya wes nggak apa-apa. Coba kamu terangkan itu. Kenapa kok dengan bertambahnya X kok dia semakin merusak daripada struktur permukaannya? Nah, untuk pembahasan morfologi ini sebenarnya kita mengacunya pada jurnal atau penelitian yang telah dilakukan oleh NIAC. Nah, di sini NIAC melaporkan bahwa penambahan doping La menurunkan ukuran partikel itu sendiri karena memang sifat dari ion La itu dapat menginhibit atau menghambat pertumbuhan kristal dari senyawa kita. Kemudian dari penelitian oleh Zhang di tahun 2018 itu menyebutkan bahwa ditemukannya atau penambahan jumlah SRTiO3 dalam suatu material aurifilius itu dapat meningkatkan jumlah aglomerasi dari material kita. Jadi untuk penambahan aglomerasi itu dijelaskan oleh penelitian Zhang, dan untuk penurunan ukuran platelet itu sendiri dijelaskan oleh jurnal penelitian oleh NIAC itu sendiri. Ya, jadi yang menjelaskan beda-beda ya antara yang aglomerasi sama yang platelet ya. Okay. Untuk gambarnya, ini kan gambar ya, Vic, jadi dikasih kode le, misalnya D itu apa, B itu apa, kan nggak ada kamu. Langsung nggak ada nama gambar. Dikasih itu nama gambarnya. Oke, berarti ini di SEM-nya ya. Berikutnya untuk yang di aplikasi, kamu di dalam aplikasi degradasi, apa kamu melakukan pekerjaan itu sudah diulang ya risetnya? Bagaimana Bu? Ada pengulangan di dalam analisa degradasi? Ya, sebenarnya kita melakukan trial dan error juga Bu sebelumnya. Jadi ini data yang dimasukkan ini data yang memang setelah dilakukan simulasi memang dirasa cukup. Jadi diteruskan untuk sampel lain. Seperti itu. Jadi yang pertama kita hitung itu untuk simulasi cukup maksudnya biasa sama. Jadi begini Bu. Yang pertama kita melakukan penentuan konsentrasi yang kita uji. Nah, itu kita lihat dari nilai absorbansi konsentrasi yang dimaksud. Nah, di sini karena apabila kita lihat di gambar 4.9 di halaman 51, nah itu kan terlihat bahwa untuk konsentrasi 8 kali 10 pangkat min 6 itu absorbansinya di bawah 1. Kalau untuk konsentrasi 1 kali 10 pangkat min 5 itu masih di atas 1. Nah, jadi maksudnya mau buat kurva standar Rodhamin itu tah? Itu juga dimaksudkan untuk menentukan konsentrasi target yang akan kita uji, Bu. Jadi kita mengujinya karena di jurnal itu
kebanyakan 1 kali 10 pangkat min 5. Tetapi setelah kita uji absorbensinya itu masih di atas 1. Nah itu Ya. Kenapa kok enggak boleh? Kalau di atas 1 kok enggak boleh, kenapa? karena masih terlalu tinggi range-nya untuk perhitungan seperti itu. Terlalu pekat. Kan kenapa enggak boleh kalau absorbensi 1? Kamu pakai UV vis kan? Oke. Nah, kenapa kok enggak boleh kalau di atas 1? Nah, pelajarannya hukum Lambert-Beet bagaimana? Kalau hukum Lambert-Beet itu absorbensi maksimal itu 100%. Jadi untuk nilai di atas 1 itu berarti memang kurang disarankan untuk dilakukan uji seperti itu. Nanti jawabannya ke sana ya. Nah, berarti kamu konsentrasi larutannya kan 0,5 gram kayaknya tadi ya. 0,5 gram per 250 mili itu berapa ppm? Bagaimana, Bu? Rodamin B-nya itu loh, konsentrasinya benar yang mana? Barusan saya cek 0,5 gram per 250 mili ya. Oke. Itu berapa ppm? 0,5 gram berarti sebentar. 0,5. Sekitar 2 ppm. 2000 ppm. Di mana, Bu? Angkanya 2,5 gram 0,5 gram itu, Bu. Di situ di lampiran kamu menimbang 0,5 gram larutkan di flowchart itu loh, lampiran. Bu dicek mana ya, Bu? Oke, Bu. Itu kamu cek dulu benar enggak? Takutnya 0,5 gram di dalam dan diencerkan sampai 250. Oh, mili. itu untuk larutan stoknya, Bu. Ya, Indo ya, modern Oke, liquor. larutan stok. Nah, Itu nanti sudah kamu konversi ke ngambil berapa mili itu kan supaya tahu berapa sudah. konsentrasinya. Oke. Mana? Jadi berapa yang kamu pakai uji? Saya pakainya molar kemarin. Jadi itu 1 kali 10 pangkat min 3 molar. 1 kali 10 pangkat min 3 molar. Jadi ketika saya pipet 0,1 dan saya larutkan ke 100 mili, jadinya 1 kali 10 pangkat min 5. Karena kamu nanti aplikasinya itu untuk degradasi limbah ya. Jadi kan kita biasa pakai ppm ya. Harus ppm kan karena mayoritas, sehingga kamu rubah aja jadi ppm sehingga tahu bisa menjawab pertanyaannya Bu Eni tadi ada berapa ppm itu ya. Ya, baik, Bu. Diganti menjadi ppm yang merupakan satuan daripada pengotor atau efluen daripada limbah itu kan ppm ya. Nah, berikutnya karena kenapa kok ppm? Itu nanti limbah itu kan digambarkan dengan ppm. Kalau misalnya kita ke molaritas itu beda persepsinya secara fisik itu juga nggak sama. Berikutnya ya pertanyaan yang terakhir tadi, kenapa kamu tidak mengulang di dalam ini tadi uji degradasinya? Pengulangan. Analisa hanya sekali ya. Oke. Kan kamu nanti arahnya ke aplikasi ini. Aplikasi itu kalau satu itu kan kayak dolanan, praktikum. Kalau nggak diulang. Kalau diulang itu ya memang harus. Nah, pengulangannya itu paling enggak kamu misalnya ngulang kalau mau bagus ya memang harus pakai statistik ngulang berapa nanti kan ada rumusnya kan tahu toh udah belajar statistik. Nah, paling enggak kamu bisa mengulang 3 kali sehingga tidak seperti dolanan nanti atau tidak seperti suatu kebetulan ya. Kalau kamu masuk jurnal kan selalu ditanya ini bagaimana standar deviasinya. Ya, standar deviasinya bagaimana. Setelah itu karena terkait aplikasi ini. Setelah itu bisa dicek dari standar deviasi itu terlalu bias enggak nanti nilainya kan begitu Le. Jadi kalau nggak ada ulangannya ya saya masih belum terlalu percaya ini hasilnya Fikri. Kalau misalnya sampean karena sampean kan tadi bilang mau sebenarnya sampean kan S1 itu karakterisasi sudah bagus. Apalagi Fikri sudah menguasai ya. Tuh, nanti bisa dipikirkan lagi untuk itu karena kalau efeknya pun tidak ada pengaruh ya ini nilainya sama semua bahkan kontrol lebih bagus apabila kita bicara proses degradasi keberhasilannya kontrol
yang tidak ada dopan malah lebih bagus, ya enggak? Oke. Ya, baik. Saya rasa itu saja, nanti di kesimpulan juga menyesuaikan Fikri, ya. Terus sampean juga masalah tipe-tipe masih banyak, karena masih banyak sekali kata depan setelah titik. Jadi dari yang di atas plafon, bingung kan, berdasarkan yang telah diuraikan, jadi jangan berdasarkan yang di atas, ya. Gitu ya. Itu nanti tipe-tipenya dicek lagi, ya. Selamat sudah sampai sini. Saya rasa itu saja, Pak Anton. Ya, terima kasih Bu Ani. Jadi memang betul. Jadi memang kalau untuk pengujian memang harus diulang, bukan hanya sekedar untuk keperluan statistik, tapi data itu ibaratnya adalah reproducible atau enggak untuk melihat keajekan data. Jadi apakah data itu kebetulan ataukah memang ya betul gitu. Ya cuma ribet sekali itu Bu Ani, karena model kalau pakai model kayak saya itu yang uji fotokatalis itu ribet sekali itu artinya ya dari segi desain pengukuran, terus juga nanti ngukur pakai UV vis-nya itu kalau pakai model pakai saya itu lama sekali sehingga memang tidak mungkin kalau nanti itu dikerjakan pada era pandemik ya, karena ngukurnya itu kan tidak hanya seperti yang dilakukan oleh yang lain. Kalau yang lain itu kan yang pakai UV vis-nya Mbak Rika itu kan hanya langsung tembak jedet, ketemu langsung nilai absorbansinya. Tapi kalau ini adalah kita scanning scanning serapan itu dari awal hingga akhir, karena memang biasanya model-model di jurnal itu jarang sekali yang pakai model langsung ditembak langsung seperti model Mbak Rika itu, tapi memang harus di scanning, karena memang kalau di scanning itu kita tahu banyak hal informasi yang didapat, tetapi kalau langsung tembak itu kadang-kadang banyak kelemahan, terutama di serapan di awal, karena serapan di awal itu seringkali ada noise. Ya, sering di noise sehingga harusnya 0 itu pasti biasanya akan lebih di atas. Nah, tapi kalau dengan model scanning itu kita akan tahu harusnya serapan itu misalkan 0 ternyata dia agak naik, itu biasanya nanti akan kita kalibrasi teknik analisanya begitu, sehingga memang menjadi agak panjang lebar. Jadi desain ngukurnya dan yang lainnya itu, sehingga memang kalau nanti diulang itu butuh waktu yang lama sekali. Jadi ngukur model Fikri aja itu mungkin karena UV vis itu kan juga harus gantian, UV vis-nya Pak Royan itu, jadi itu butuh waktu mungkin hampir 1 bulan itu. Jadi model begitu, jadi agak rumit ya. Ya, dan kita juga kena bantuan kena waktu gitu. Jadi sehingga memang tidak ada pengulangan itu. Saya kira itu mungkin saya nambahkan dari Fikri. Ada Bu Eni masih aktif nggak ini? Oh masih. Saya kira sudah tutup. Halo Bu Eni. Halo. Bu Eni, halo. Halo Bu Eni. Sholat paling. Iya, sholat kayaknya. Oke, tadi sebentar, kayaknya dari Bu Eni sih tidak ada nggak ada masalah kayaknya tadi. Sebentar. Halo Bu Eni. Coba sampean panggil Bu. Tak telepon sholat itu. Telepon Bu Eni. Apa itu Bu Eni? Yo tak telepon nih. Bu Ani, iki sapa iki arek mahasiswa wis. Loh kan gak diangkat, Pak. Apanya? Ini Bu Eno. Yang yo sampean yo. Oke. Yo, oke. Ya, oke, sudah. Oke, jadi kita masuk ke sesi ketiga, adalah rapat. Halo Fikri, kamu keluar sebentar aja, nanti 2 menit atau 3 menit langsung gabung. Pak Anton bisa WA kok yo sing golek aku to ya.